kepemimpinan Rasulullah Muhammad di tengah-tengah jahiliyah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mengislamisasikan umat Rasulullah Muhammad ini dalam wadah Islam yang tepat supaya terbayang bagaimana memimpin dunia ini. Untuk langkah pertama saya minta kepada Ustaz Atang Trisnanto agar menyampaikan fikiran-fikirannya. Beliau dulu kan? Halo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilis syaitan faqatilu awliya'as syaitan inna kaidas syaitan zahuq. Yang kita hormati dan cintai bersama Habib Ahmad Al-Munawwar, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kesehatan untuk beliau, senantiasa membimbing kita semua untuk bisa terus meneladani sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga guru saya Pak MS Kaban, beliau adalah Menteri Kehutanan 2004-2009. Kebetulan saya juga alumni kehutanan yang mungkin sekarang sudah jarang masuk hutan ya, Pak Kaban. Yang saya cintai, guru saya juga, ini senior saya, Ustadz Ismail Yusanto, yang tak henti-hentinya terus bersemangat untuk menyampaikan yang hak dan batil serta amar ma'ruf nahi munkar di tengah kondisi yang sulit hari ini. Kita doakan beliau-beliau ini senantiasa dalam rahmat dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini juga hadir para asatidz, para ulama kita, Habib Ali, Ustaz Dani, Kang Endi, juga sahabat saya, senior saya juga, Kang Usmar Hariman, Wakil Wali Kota Bogor 2013-2018. Jamaah rahimakumullah, terkait kepemimpinan Rasulullah mungkin nanti Ustaz Ismail dan Pak Kaban yang akan menyampaikan. Namun dalam kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan perspektif tentang pertarungan antara yang hak dan batil. Pertarungan hak dan batil ini akan selalu ada hingga akhir zaman. Seperti tadi disampaikan dalam surat An-Nisa ayat ke-76, ada dua golongan orang di muka bumi ini, yaitu orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mereka yang berjuang di jalan Allah. Sebaliknya ada orang yang kafir, orang yang ingkar, yang mereka berperang di jalan togut atau setan. Bagi orang beriman ada perintah faqatilu awliya as-syaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Nah, pertanyaannya, kita mau ada di mana? Mau menjadi orang yang beriman atau melawan orang yang beriman? Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, meneladani serta melanjutkan jejak Nabi Allah Muhammad SAW, maka harus ada pemahaman yang kuat serta kebulatan tekad bahwa insya Allah kalau kita
meneladani jejak Rasulullah Muhammad SAW, hati kita akan tenang, tapi memiliki sebuah ketenangan untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Coba saya tanya pada ibu-ibu semua, kalau ibu-ibu habis sholat rasanya gimana? Tenang atau gelisah? Habis menjalankan puasa Ramadan, dalam perjalanan ibadah puasa sampai dengan selesai puasa, rasanya tenang atau gelisah? Bangun malam sebelum subuh bisa tahajud, bisa mengadu sama Allah, bisa minta sama Allah, rasanya tenang atau gelisah? Sebaliknya saya mau tanya, kalau kita meninggalkan sholat, atau mungkin sholatnya pas menjelang jam sholat berikutnya, rasanya gelisah atau tenang? Gelisah. Maka bersyukurlah bagi kita semua, ibu-ibu dan bapak-bapak, jika kita merasa gelisah melakukan hal yang tidak diajarkan dan kita merasa tenang menjalankan ibadah, maka Allah berikan hidayah dan keimanan dalam diri kita. Namun itu saja tidak cukup. Ada banyak di luar sana yang harus kemudian kita selamatkan. Kenapa? Karena kita tidak ingin tenangnya kita hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, bahwa hak dan batil itu akan senantiasa bertarung. Belum tentu hari ini kita yang punya rasa iman itu akan terpelihara imannya. Bisa jadi nanti kufur. Kenapa itu terjadi? Karena ada jahiliyah sisanya tadi. Saya mengutip tema di sini, ada jahiliyah, apa? Jahiliyasisasi. Jadi terus bertarung. Nah, yang paling berat adalah kekuasaan yang membawa kejahilan, kepemimpinan yang membawa kejahilan. Kenapa? Efeknya sangat besar. Yang hak dan batil tadi, semua orang akan berada pada dua posisi itu. Mau profesinya apa, mau dari suku mana, dari kelas sosial manapun, semuanya akan berada pada pihak yang hak atau yang batil. Pedagang bisa juga dia sebagai rombongan kebatilan, rombongannya setan. Tapi yang paling besar dampak kerusakannya adalah ketika dia menjadi seorang pengambil kebijakan atau menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Semua sumber daya pemerintahan itu besar sekali dan bisa diarahkan untuk membawa umatnya ini semakin mencintai agama dan Rasulnya, atau sebaliknya. Sebagai contoh, alhamdulillah saya lihat hadir juga Ibu Sri Kusnaini, ya, anggota DPRD Kota Bogor, dan sempat beliau menjadi ketua Badan Pembentukan Perda Kota Bogor. Kami di DPRD punya kewenangan untuk menyusun perda. Nah, beliau itu pengalaman tuh. Kalau perda itu disusun untuk kemudian menghilangkan nilai-nilai ajaran Allah, itu sangat bisa. Betul bukan, Bu? Sangat bisa. Misalkan alkohol dilegalkan, prostitusi dilegalkan, itu bisa. Tapi dengan perda juga kita bisa melarang alkohol maupun prostitusi. Gubernur Anies Baswedan pertama kali menutup tempat maksiat yang sering dikenal dengan Alex. Ya, itulah tempat itu. Dulu ada Menteri Sosial Perempuan, bisa dengan SDSB. Bayangkan kalau SDSB sampai hari ini masyarakat kita diajari untuk berjudi. Subhanallah.
Jadi kepemimpinan inilah yang paling kuat pengaruhnya untuk membawa umat ini menjadi jahil atau menjadi baik, atau islamisasi umat untuk benar-benar memberikan internalisasi nilai Islam pada kita. Nah, kemudian terakhir, kepada siapa kita berharap? Tentu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka jangan ragu-ragu untuk kemudian kita tegakkan kalimat Allah, karena Allah yang menolong, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah, tapi karena cinta kita, ya. Karena harapan kita masuk sebagai golongan umat Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Jangan pernah merasa, oh hari ini mungkin dalam tanda kutip semua dilegalkan, sampai ada istilah 303 dan segala macam, mereka kuat, kita takut. Padahal tadi Allah mengatakan inna kaidas syaitana zahuq dha'ifa. Jadi tipu daya setan itu lemah. Kalau kita berharap sama Allah, semuanya akan lemah. Ini hanya ujian bagi kita, mau yang ikut yang hak atau tidak berani memerangi yang batil. Jadi kesimpulan saya adalah jangan hanya karena kita ikut yang hak tapi tidak mau memerangi yang batil, tapi jadilah rombongan yang hak sekaligus berani memerangi kebatilan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan dalam hal itu, mau dipenjara, mau kemudian diintimidasi, mau kemudian dipaksa, ya ini bagian dari perjuangan. Tapi Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200 sebagai penutup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita perlu bersabar dan kita kuatkan kesabaran kita, namun tetap bersiap siaga di jalan yang hak, lalu bertawakal kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberuntungan pada kita semua. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin nanti dalam diskusi bisa ditambahkan betapa dahsyatnya kepemimpinan yang kemudian membawa kepada kebatilan, dan betapa dahsyatnya juga kepemimpinan yang bisa menginternalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kebijakan maupun eksekusi kebijakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.